Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Febi, selamat datang di podcast Kuliner Ramadan, persembahan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang. Sahabat Febi, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, melainkan juga tertanam nilai-nilai kesabaran di dalamnya, termasuk dalam berbisnis. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kesabaran dalam berbisnis bersama saya, Agus Azhar Ma'arif Umpun Alam, dan narasumber kita yang sangat luar biasa, Ibu Bunga Maratus Salihah MA. Boleh kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa? Alhamdulillah puasa, Ibu. Nah, Ibu, boleh kita langsung saja ke pembahasan kita mengenai kesabaran dalam berbisnis, Ibu. Nah, di dalam Islam sendiri kan sudah ada bahwasanya kesabaran itu kunci kesuksesan. Nah, bagaimana sih, Bu, cara untuk kita bagaimana prinsip kesabaran dalam bisnis itu sendiri, Bu? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya buat yang baru kenal ya, perkenalkan nama Ibu Bunga Maratus Salihah dari Home Base Manajemen Zakat Wakaf. Alhamdulillah pada kuliner tahun ini di Ramadan 1446 Hijriah juga diberi kesempatan ya untuk berbagi ilmu sedikit mengenai kesabaran dalam berbisnis. Jadi buat adik-adik, teman-teman mahasiswa FEBI maupun teman-teman sesama dosen dan tendik, bahwa di dalam bisnis itu memang harus pertama kali diterapkan kesabaran. Kenapa? Tahu nggak? Enggak, Bu. Kenapa Nggak tuh, tahu. Bu? Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pun sudah dicetuskan, sudah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Insyirah ayat 6 yang sering kita lihat di tulisan orang, quotes orang, bahwa sesungguhnya di balik kesusahan ada kemudahan. Ya. Atau kalau dalam ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya, yaitu kemudahan. Nah, khususnya di berbisnis itu merupakan suatu kegiatan yang sangat ekstra sabar. Kenapa? Karena tidak ada yang instan. Itu di dalam bisnis itu nggak ada yang instan. Kita mau jualan hari ini langsung laku itu belum tentu. Makanya dibutuhkan kesabaran. Nah, proses berbisnis pertama kan harus mengikuti planning, kemudian anggarannya seperti apa, target pasarnya seperti apa. Maka dari itu, kalau dalam kita ingin menjadi seorang pebisnis yang sukses, maka yang pertama sabar dulu. Sabar, kemudian effortnya harus maksimal karena tujuan kita bukan untuk hari ini, tapi berbisnis itu untuk berkelanjutan. Jangan sampai kita berbisnis itu hanya sebentar. Tujuannya hanya untuk dapat untung hari ini, tapi besok belum tahu. Nah, jadi kesabaran itu memang menjadi salah satu fondasi penting ketika kita ingin memulai berbisnis. Begitu. Baik, Ibu. Nah, kalau misalkan kita berbisnis, Ibu, pasti banyak sekali kendala-kendala yang ada di dalam yang terdapat saat kita berbisnis, Ibu. Salah satunya mungkin komplain dari pelanggan saat kita menjalankan usaha. Nah, gimana sih, Bu, cara kita menerapkan konsep sabar tersebut dalam berbisnis? Oke, jadi kalau misalnya kita dihadapkan dengan kondisi barang yang kita jual ataupun jasa yang kita berikan itu ada keluhan dari pelanggan. Jadi pertama kita terima dulu apa yang mereka masukkan atau apa yang mereka keluhkan, kita terima, baru kita berikan penjelasan bahwa misalnya barangnya kurang cocok atau barangnya tidak seperti spesifikasi. Kita berikan balasan atau alasan bahwa bisa saja karena ada kendala teknis dalam proses pencahayaan atau dalam proses pengiriman atau juga dalam proses pengepakan. Jadi jangan kita malah ikut marah, kita ikut komplain kembali gitu ya. Jadi sebagai seorang penjual atau sebagai seorang pebisnis, kita itu ketika diberikan keluhan, baik keluhan itu negatif atau positif, itu harus kita terima dan kita berikan alasan yang memang sesuai dengan masalahnya gitu. Jadi ketika ada komplain, kok barangnya mudah rusak? Nah, coba kita tanyakan apakah perawatan barang itu sudah benar? Apakah memang ketika diterima yang menerima memang yang memesan yang asli gitu, atau ada orang lain, siapa tahu dibuka duluan. Jadi jangan langsung kita ikut emosi, tapi kita terima dengan baik keluhannya dan kita sampaikan suggestionnya seperti apa gitu. Nah, Ibu, mungkin ini yang terakhir, Ibu, pertanyaan yang boleh. terakhir. Bagaimana sih, Bu, untuk kita para mahasiswa atau kaum muda
orang muda yang ingin memulai bisnis, untuk kita bisa menanamkan prinsip-prinsip kesabaran dalam diri kita dalam memulai bisnis itu sendiri, Bu. Oke. Jadi sebelumnya kamu pernah jualan nggak? Belum, Ibu, Belum sebelumnya. ya. Jadi pertama kali ketika ingin memulai bisnis khususnya di generasi muda itu pertama ada yang targetnya dulu. Ada target. Terus kamu pengennya jualan apa? Misalnya targetnya teman-teman kamu sedang musimnya pengen labubu misalnya kemarin trennya. Jadi kamu lihat pangsa pasarnya seperti apa, kemudian dari mana kamu dapat barangnya. Kamu harus cari info siapa supplier pertama, bukan orang ketiga, orang keempat gitu, karena itu akan mengurangi jumlah keuntungan yang akan diterima. Jadi kalau kamu sudah dapat supply pertama atau sumbernya, maka itu dapat menambah dan mengurangi biaya-biaya lainnya. Kemudian setelah itu bisa dilihat kira-kira anggarannya itu cocok nggak dengan yang kamu miliki sekarang. Jadi dana yang kita punya sebelum memulai bisnis itu dilihat. Ketika sudah cocok dan pasarnya sudah ada, baru kita coba target terdekat dulu, yaitu teman-teman atau keluarga gitu ya, bisa juga, atau juga tetangga. Kalau sudah bisa terjual atau sudah ada kelihatan ya hasilnya, baru coba-coba jualan online atau jualan buka kedai atau di kampus atau di tempat-tempat keramaian gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Ya, atas sama-sama. materinya pada hari ini. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwasannya kesabaran ini adalah salah satu kunci kesuksesan. Kemudian cara menghadapi komplain yang tadi telah diberikan oleh narasumber kita, yang pertama kita terima dulu keluhannya, yang kedua jangan emosi dengan keluhan tersebut, yang ketiga kita bisa memberikan respon atau tanggapan terhadap keluhan serta memberikan saran atau perbaikan ke depannya. Nah, untuk memulai bisnis tersendiri kita harus mengetahui target dari apa yang ingin kita jual atau kita perdagangkan. Yang kedua, tahu anggaran atau dana yang dimiliki untuk memulai bisnis, dan yang ketiga lokasi untuk berbisnis. Dan satu lagi yang sangat menyentuh hati saya, bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Baik, terima kasih banyak Ibu sekali Ya, lagi. sama-sama. Itulah teman-teman dalam podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya Agus Azhar Ma'arif Umpuna Alam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.